Kemudian dikatakan di sini lanjutannya, walhamdulillah. Lafaz alhamdulillah ini adalah kalimat yang jika Allah terima tamlaul mizan, pahalanya itu memenuhi timbangan amal, al-mizan. Jadi kita harus imani ya, bahwa di hari kiamat nanti ada yang namanya mizanul amal, timbangan amal. Bahkan Imam Ghazali menulis kitab judulnya Mizanul Amal, timbangan amal, judul kitabnya, membahas tentang tasawuf. Ada ulama lintas mazhab saya berbicara juga menulis tafsir namanya Al-Mizan fil Qur'anil Karim, At-Tabai. Ada ulama juga menulis kitab yang judulnya Mizan, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, judul kitabnya Al-Mizanul Kubra, membahas tentang perbandingan mazhab fikih. Ada juga ulama bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab Lisanul Mizan, kitab yang membahas tentang ilmu hadis, jarh wa ta'dil. Bahkan ada ulama mutaakhirin namanya Muhammad Syahrur, mufakkir Islam, menulis kitab Al-Mizanul Ilmi. Dan juga ada ulama bernama Mahmud Syauqi menulis kitab Al-Mawazin, kumpulan puisi-puisi tentang akhlak dan kehidupan. Itu judul-judul kitab diberikan judul mizan, timbangan. Jadi timbangan amal itu kita harus al-imanu bihi, harus yakini, imani. Dia termasuk perkara-perkara gaib yang wajib diimani. Timbangan yang ada di yaumil qiyamah disebut dengan mizan. Dia kalau berat ke atas, tidak ke bawah. Kalau timbangan yang ada di bumi makin berat makin ke bawah. Dan ada dua timbangan, ada yang yamin wa shimal, ada yang bagian kanan, ada yang bagian kiri. Bagian kanan timbangannya al-hasanat, wa bagian kiri as-sayyiat. Bagian kanan itu timbangan pahala, bagian kiri timbangan dosa. Di situ nanti ditimbang mana yang lebih berat, apakah kebaikan kita ataukah dosa. Kalau kebaikannya lebih berat, maka hum min ashabil yamin, mereka golongan kanan, yadkhulunal jannata, masuk ke dalam surga. Wah, banyak daripada mereka ada yang yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk tanpa proses itu, langsung tanpa hisab. Wah, ada yang masuk surga melalui proses panjang. Ada yang masuk surga sudah dekat masuk neraka baru Nabi tolong. Ada yang masuk surga sudah masuk ke dalam neraka, diselamatkan oleh Rasulullah, dikeluarkan dari neraka, masuk ke dalam. Masing-masing manusia itu amalnya berbeda-beda, maka keadaannya di sana juga berbeda-beda. Nah, mizan kalau imbang 50-50, dosanya 50, pahalanya 50. Maka orang ini nanti dibawa di satu tempat yang namanya Al-A'raf. Dia transit sementara di situ menanti keputusannya Allah. Apakah orang ini ditempatkan di surga ataukah di dalam neraka? Dan dikatakan di sini, tujassamu wa tusawwarul hasanat bisuwarin hasanah nuraniyah wa tutrahu fil kiffah al-yumnah. Dibentuk kebaikan itu, dia berbentuk berfisik. Pahala kita itu Allah rubah berfisik. Setelah dirubah dia berfisik berupa cahaya, kemudian diletakkan di timbangan yang ada di mizan tersebut, berada di sisi kanan. Tadi kan amal hasanat di sisi kanan. Wa tusawwaru as-sayyi'atu bisuwarin qabihatin muzlimatin wa tutrahu fil kiffah al-yusra. Adapun dosa-dosa itu dirubah oleh Allah berfisik buruk, gelap, kemudian diletakkan di timbangan neraca timbangan yang ada di sisi kiri.
Nah, ini penentuan. Al-Imam Bukhari bahkan membuat satu bab khusus. Kalau kita cari hadis paling akhir di kitab Sahih Al-Bukhari, itu berbicara tentang timbangan amal. Hadis paling akhir di dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Abu Hasan An-Nadwi, ulama India yang masyhur, yang alim, wasalih, wal faqih, wal muhaddits, beliau mengatakan Imam Bukhari sengaja meletakkan hadis terakhir di dalam kitab Sahih Bukhari tentang timbangan amal, karena timbangan amal itulah penentuan seseorang dia divonis sebagai orang yang masuk ke dalam surga ataukah divonis dia masuk ke dalam neraka. Itu penentuannya di timbangan amal, di mizan, di yaumil qiyamah. Makanya ditutup dengan hadis kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan tapi bisa memberatkan timbangan amal di yaumil qiyamah. Dan kalimat ini dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini berkaitan tentang timbangan amal, al-mizan. Insyaallah kita bahas lagi di pertemuan berikut tentang mizan, ya, timbangan amal. Jadi mizan wal hisab itu dua hal yang berbeda. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Kalau minta sama Allah jangan ada mizan lagi kalau kita masuk surga. Gak perlu hisab, gak perlu mizan, masuk saja langsung. Ya. Maka doa itu dipilih teksnya, jangan asal doa. Jangan doa Allahumma adkhilni jannata, ya, hisaban yasira. Jangan. Ya Allah masukkan saya ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Jangan. Hisab yang ringan, gak ada hisab yang ringan. Man husiba udziba, kata Nabi. Yang dihisab itu dia merasakan siksaan. Dan doa semacam ini kita ganti. Allahumma adkhilni al-jannata bighairi hisab. Ya Allah masukkan saya ke dalam surga tanpa hisab, tanpa mizan. Sab'una alfa min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Fil hadis ada 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita di antara mereka itu.